Yang utama mari kita sama-sama bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari yang istimewa ini Allah masih berikan kita nikmat sehat ya. Allah berikan kita nikmat sempat ya. Dan juga nikmat yang besar yang kita rasakan bersama, yaitu di pagi hari ini Allah ringankan langkah kaki kita, Allah ringankan hati kita untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga harapannya setiap apa yang kita upayakan untuk akhirat kita itu semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wabil khusus di kesempatan pagi hari ini ya, semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat ya. Karena Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya, barang siapa yang Allah kehendaki atas dirinya itu kebaikan ya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama ya. Maka di antara cara kita untuk faham agama itu dengan semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ya, di samping cara-cara yang lain ya, yaitu kita semangat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Harapannya semakin sering kita bermajelis ilmu, maka semakin kenal pula kita dengan Allah, semakin meningkat pula pemahaman kita, pemahaman agama kita ya. Salawat serta salam kita tujukan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman nanti insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit ya, belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga dengan pertemuan kita di pagi hari ini mampu menambah kualitas takwa kita kepada Allah, mampu menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena takwa ini merupakan kunci utama ya, kesuksesan ya. Sukses dunia dengan takwa, sukses akhirat apalagi harus dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan ya. Maka pentingnya kenapa kok di dalam setiap kali kita membaca Al-Quran ya, setiap melewati surat-surat yang kita baca pasti di sana ada wasiat-wasiat atau perintah-perintah untuk bertakwa ya. Karena emang kunci utama untuk sukses dalam menjalani kehidupan dunia ini harus dengan ketakwaan, dan hakikat manusia itu sering lupa kan begitu kan. Maka diingatkan terus senantiasa untuk bertakwa ya. Karena karakter manusia itu tidak terlepas dari yang namanya lupa ya. Maka semoga kita bisa mampu menambah ketakwaan dengan lewat pertemuan kita di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebelum kita masuk apa yang kita bahas ya, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ujian ya. Ada yang diuji dengan banjir, ada yang diuji dengan tanah longsor ya, dan ujian-ujian yang lainnya. Semoga saudara-saudara kita yang hari ini baru diuji diberi kekuatan, diberi kesabaran ya, diberi ketabahan ya, dimampukan hatinya untuk senantiasa menjadikan musibah itu menjadi ladang pahala bagi mereka.
Dan tentunya kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan solusi-solusi. Ya. Ikhwani fiddin, ikhwani fillah, arsyadani Allah wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Quran surat Al-Asr yang semuanya sudah kita hafal bersama. Ya, ada 3 ayat, gitu kan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya, mengawali dari surat ini Allah bersumpah kan gitu kan. Wal asri, demi waktu kan gitu kan. Ya, artinya emang manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, memiliki potensi, ya, potensi untuk senantiasa rugi, ya, kan gitu kan, ya. Mengawali dari ayat ini Allah bersumpah demi waktu yang setiap detik kita lalui ini, ya, itu manusia itu memiliki banyak sekali potensi dalam kerugian. Kemudian Allah sampaikan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, orang-orang yang beriman kemudian mereka membuktikan keimanannya itu dengan amal-amal soleh. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan mereka senantiasa saling mengingatkan, ya, dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ya, dari sini kita bisa mengambil faidah, mengambil hikmah, ya, bahwa ternyata manusia, ya, itu semuanya berpotensi dalam kerugian, dan hal ini bisa kita rasakan bersama. Manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada orang-orang yang sibuk dalam perkara-perkara yang mubah. Nggih napa mboten? Mubah niku napa Pak Bu? Ya, mubah niku ya nek dikerjakan mendapatkan pahala mboten? Ndak, ya, ditinggalkan mendapatkan dosa napa mboten? Mboten. Itu mubah. Ya. Banyak orang-orang yang sibuk dalam urusan-urusan mubah sehingga waktunya habis untuk perkara-perkara yang mubah. Ada juga bahkan orang-orang yang sibuk, ya, dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, dosa-dosa. Waktunya detik demi detik yang mereka lewati itu, ya, senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi juga ada orang-orang yang disibukkan dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pentingnya waktu yang kita lalui ini, bahwasanya ya usia kita, umur kita ini adalah waktu kita, kesempatan kita yang semuanya nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua telapak kaki hamba kelak di hari kiamat hatta yus'al an arba. Ya. Sampai dia itu ditanya tentang empat hal. Salah satu daripada 4 hal tersebut akan ditanya kepada kita semua, yaitu wa an umrihi, akan ditanya tentang umurnya, untuk apa mereka habiskan, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa usia kita. Ada yang kita itu diberi hari ini sampai hari ini, ada yang berusia 40 tahun atau bahkan ada yang lebih dari 50 tahun, ya. Tapi kalau kita tengok, ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, beliau ini salah seorang ulama, ya. Beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur tidak cukup panjang, artinya pendek. Usia beliau itu kisaran 45 tahun, ya, 45 tahun, hanya 45 tahun. Tapi usia yang pendek ini luar biasa, ya. Imam An-Nawawi, karya beliau begitu amat sangat banyak, ya. Bahkan sampai hari ini kitab-kitab beliau digunakan untuk kajian-kajian, ya. Di antara kitab beliau ya, Riyadhus Shalihin, yang banyak masjid memakai
kitab ini untuk kajian. Masya Allah, ya. Umur yang pendek akan tetapi amat sangat barokah, ya. Ya, amat sangat efektif untuk senantiasa digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita introspeksi, ya, sudahkah detik demi detik waktu luang kita ini kita gunakan untuk senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau generasi sahabat radhiyallahu anhum yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan sebaik-baik generasi, bahkan ketika di dunia itu para sahabat itu sudah dikatakan oleh Rasul beberapa sebagian mereka sudah dijamin masuk surga. Al-asra al-mubasyirina bil jannah. Paling tidak ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Gitu kan. Ya. Sebaik-baik generasi apa toh? Ya. Yang mereka sahabat radhiyallahu anhum, ya, ada pada diri mereka sehingga mereka menjadi sebaik-baik generasi ini, gitu kan? Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara karakter mereka sahabat radhiyallahu anhum, mereka dalam menjalani kehidupan dunia itu semangatnya itu semangat akhirat. Ya. Jadi semangat hidup mereka, ya, semangat dalam menjalani kehidupan dunia itu berdasarkan semangat akhirat. Walatan sanasibaka minat dunia, akan tetapi mereka juga tidak melupakan terkait dengan perkara-perkara urusan-urusan dunia, tapi wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah, ya. Jadi mereka semangat hidup, semangat mencari harta, semangat dalam menjalani kehidupan dunia itu wabtaghi fi ma ataqallah, ya, darul akhirah. Mereka semangat mereka adalah semangat untuk meraih apa-apa yang telah disediakan Allah, dijanjikan Allah kelak di akhirat. Ya. Maka semangat hidup mereka adalah semangat akhirat. Sehingga waktu yang mereka lalui itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manakala waktu kita kok sudah dibersamai oleh Allah, maknanya sudah diridhoi. Ya. Saya teringat satu hadis qudsi, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya, di dalam hadis qudsi itu, ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan yang wajib. Ya, melaksanakan yang wajib yang pertama. Kemudian wala yataqarrabu abdi wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in, ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amal-amal sunnah, mengerjakan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Ya. Jadi di dalam hadis ini ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah memaksimalkan yang wajib, melaksanakan yang wajib. Kemudian yang kedua menambah yang sunnah. Ya. Yang wajib kita maksimalkan, kita sempurnakan. Kemudian kita menambah yang sunnah. Ya. Sunnah itu kalau Imam Malik bin Anas, ya, itu beliau menyampaikan sunnah itu kayak safinatun Nuh, ya. Perkara-perkara sunnah itu sebagaimana seperti kapalnya Nabi Nuh, ya. Artinya apa? Orang-orang yang menaiki kapalnya Nabi Nuh pasti dia akan selamat, kan ngoten nggih? Ya, tapi kalau orang-orang yang enggak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh, ya sudah, berarti dia hancur diterjang banjir. Bahkan ketika naik di atas dataran yang paling tinggi pun juga terkena banjir, kan gitu kan. Ya, maka sunnah itu safinatun Nuh, ya. Ini kan pentingnya kita melazimi sunnah, gitu loh, ya. Pentingnya kita melazimi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi menyempurnakan yang wajib, kemudian kita melazimi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Harapannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya. Lah nek menawi nek apa itu Allah kok sudah mencintai diri kula lan panjenengan sami ngoten nggih.
ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, ya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Allah akan menjadi pendengaran ketika kita mendengar, penglihatan ketika kita melihat, langkah kaki ketika kita langkahkan, kan gitu kan. Jadi seluruh aktivitas yang kita kerjakan itu semuanya dibersamai oleh Allah. Ya. Mau berbuat maksiat, Allah arahkan itu, Allah rim. Karena apa? Kita dicintai oleh Allah. Jadi kita dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Dan seluruh aktivitas detik demi detik yang kita lalui ini semuanya dibersamai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Sebagaimana yang disampaikan salah seorang ulama, Fudail Ibnu Iyad, ya. Beliau menyampaikan, man khafallaha dallahul khaufu ala kulli khair. Barang siapa yang takut kepada Allah, ya, maka rasa takut itu akan mengiring dia atau membimbing dia untuk senantiasa beramal kebaikan, berada di jalur-jalur kebaikan, ya. Ini pondasinya takwa, gitu kan, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama gunakan waktu kita ini, ya. Kita pastikan, ya, yang pertama waktu kita ini bernilai ibadah, agar supaya kita termasuk orang-orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, api neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ya. Dijauhkan manakala orang yang dijauhkan kelak, ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Ya. Dan sebagaimana yang kita harapkan, doa yang senantiasa kita lantunkan, ya, agar supaya napa niku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Maka konsepnya untuk meraih jannah itu dengan fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat itu sudah cukup janjani, gitu kan. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan larangan itu sudah cukup, ya. Ibarat rumah itu pondasinya sudah kuat, ya, tiangnya kuat, dindingnya ada, kemudian atapnya juga ada, rumah tersebut sudah bisa ditempati, ya. Nek pepatah ibarat kata orang Jawa apa niku, megrok payung, kan gitu kan, ya. Tapi manakala kalau kita hiasi diri kita itu dengan urusan perkara-perkara yang sunnah, ya, maka ada salah seorang ulama itu, ya, jika seseorang kok tidak memaksimalkan yang sunnah, ya, fautun ala nafsihi ribhan adiman, telah pergi darinya itu keuntungan yang besar, kan gitu kan, ya. Kalau diri kita, diri seorang hamba itu jauh dari sunnah, sering meninggalkan sunnah, gitu kan, ya. Tapi kalau orang kok senantiasa menghiasi kehidupan dia itu dengan urusan-urusan perkara-perkara yang sunnah, itu ibarat rumah yang megrok payung tadi, dia sudah bisa ngasih napa niku lantainya keramik atau bahkan marmer, dindingnya juga, kemudian dikasih sofa, dikasih AC, dikasih hiasan-hiasan dinding. Inilah urusan-urusan sunnah, sehingga rumah tersebut semakin nyaman, ya. Ya, maka mari kita sama-sama berusaha menghiasi kehidupan kita dengan urusan-urusan yang sunnah, ya. Tapi tidak meninggalkan yang wajib tadi. Yang wajib baru sudah kita sempurnakan, ya. Yang wajib-wajib kita sempurnakan. Sholat 5 waktu, ya, berjamaah di masjid, khususipun bapak-bapak, gitu kan, ya. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya. Maka ini jangan sampai kita tinggalkan apapun aktivitas kita, ya, kecuali memiliki udzur-udzur syar'i, gitu kan, ya. Kalau hari ini, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi itu jangan sampai mengalahkan orientasi kita untuk akhirat, ya. Hidup kita ini untuk sholat, menunggu sholat, ya. Sedangkan pekerjaan kita itu sejatinya apa? Ya, aktivitas dalam rangka menunggu sholat. Jangan sampai pekerjaan kita itu mengalahkan inti utama tujuan kita, yaitu untuk sholat, gitu kan, ya. Sempurnakan kewajiban, kemudian kita senantiasa berusaha menambah perkara-perkara yang sunnah, ya. Sehingga
kalau bisa setiap hari itu kita memiliki target. Ya. Di samping kita memiliki target dunia, ya, target akhirat itu harus, gitu kan? Ya, target akhirat itu harus. Ya. Jadi kalau pengalaman kita belajar di pesantren niku Pak nggih, ya, itu setiap hari itu sudah ada skedulnya. Ya. Jadi nanti bangun jam sekian, aktivitasnya apa, ya. Kemudian lanjut jam sekian, lanjut aktivitas terus gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Sama halnya, ya. Kita juga harus memiliki target-target harian. Ya. Di samping mungkin target dunia, ya, target dunia misalnya kita punya pekerjaan, ya pekerjaannya kita punya target. Ya, hari ini harus sekian, ya, hari ini harus sekian. Tapi jauh yang lebih penting daripada itu semua, yaitu apa? Target kita untuk akhirat kita. Mungkin target one day one juice-nya, ya. Satu hari ini ya saya harus menyelesaikan satu juz, ya. Target kita mungkin dari bangun tidur ya itu sudah harus melaksanakan qiyamul lail, ya. 2 rakaat sebelum subuh tidak terlupakan, ya. Target hari ini setiap pagi saya harus memiliki target, ya, memasukkan sebagian rupiah yang kita miliki di kotak infak setiap paginya. Punya target. Wong orang yang punya target aja kadang lupa, ngoten nggih. Ya, gini mboten, ya. Pokoknya setiap hari targetnya sedekah subuh, ya, tapi kenyataannya lupa, gitu kan, ya. Berangkat ke masjid lupa nggawa duit, gitu kan. Akhirnya pulang ke rumah sudah males balik nang masjid dan lain sebagainya, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ya, ini pentingnya kita memanfaatkan waktu usia, ya, karena pernah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu berjalan melewati sebuah makam, ya. Kemudian Rasul sampaikan, ya, wahai sahabat, ya, orang yang berada di makam ini, ya, pemilik kuburan ini, ya, lebih mencintai sholat sunnah 2 rakaat dibandingkan dunia yang ada pada tangan kalian. Ya, Masya Allah, gitu kan. Ya. Cukup sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat itu lebih dicintai mayit yang berada di dalam kubur daripada dunia yang ada pada tangan kita. Maka kalau hari ini kita masih diberi usia, ya, diberi umur, itu belum tentu kita milih yang sholat 2 rakaat, kan ngoten nggih, ya. Terbukti ketika kita sholat jamaah itu sudahkah kita meluangkan waktu kita sejenak saja untuk berdiri sholat ba'diyah, gitu kan, ya. Karena di sana nanti ada kesibukan-kesibukan yang lain, ya. Kita digoda, gitu kan, daripada sholat 2 rakaat, sholat sunnah, mending langsung pulang, langsung demok pekerjaan, kan begitu. Tapi penyesalan itu pasti akan datang, ya, kelak selepas kematian itu sudah Rasulullah SAW sudah memberikan kabar, ya, bahwa, ya, lewat hadis ini tadi, gitu kan, 2 rakaat sholat sunnah 2 rakaat itu jauh lebih dicintai oleh sang mayit daripada dunia yang ada pada tangan kita, ya. Artinya kita emang disuruh untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kembali kepada surat Al-Asr tadi, bahwa manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Orang beriman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau orang beramal, ya, di dalam dunia, ya, mereka senantiasa mengeluarkan hartanya untuk sesama. Tapi ketika dia beramal kebaikan itu dia tidak ada keimanannya, ya sama aja amalannya sebagaimana habaan mansuro. Allah balas amalan dia, kebaikan dia cukup di dunia saja, ya.
Ataupun sebaliknya, ketika orang yang beriman mengaku beriman tapi tidak membuktikan keimanannya dengan amal soleh, itu ya sama saja. Maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, ada keimanan di dalam hatinya, kemudian dia senantiasa membuktikan keimanannya dengan amal-amal kebaikan. Ya, inilah orang-orang yang beruntung. Maka mari kita sama-sama, nikmat iman ada pada diri kita, kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal kita bagaimana berusaha memanfaatkan sisa usia itu untuk membuktikan keimanan kita dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh, ya. Menyempurnakan kewajiban, kemudian menambah yang sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang sukses nanti insya Allah, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah mendapatkan cintanya Allah itu masya Allah penak banget, gitu kan. Di ending hadis itu Rasul sampaikan, Allah berfirman, ya, idza sa'alani la'utiyannah, ya, jika mereka orang-orang yang dicintai Allah tadi meminta, memohon kepadaku, ya, pasti aku akan kabulkan, gitu kan. Itu firman Allah lewat hadis Rasulullah SAW, ya. Maka untuk menghadirkan kehidupan yang sukses, ya, baik akhirat, dunia maupun akhirat, itu mari kita sama-sama menyempurnakan kewajiban kita, kemudian menghiasi waktu-waktu kita dengan urusan-urusan yang sunnah, ya. Jangan sampai waktu kita itu hilang, ya, dengan perkara-perkara yang mubah, ya. Maka manakala kita melakukan perkara-perkara yang mubah, itu mari kita jadikan urusan yang mubah itu menjadikan sunnah, ya, perkara yang sunnah. Dengan apa? Niat, gitu kan, ya. Termasuk Rasul sampaikan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, ya. Contohnya kayak tidur, gitu kan. Tidur itu kan mubah, ngoten nggih. Tapi bisa jadi tidur kita berpahala, ya, manakala apa? Niat, ya, kita rubah niat kita, gitu kan, ya. Sebelum tidur ya membaca doa bismillah, ya, kemudian niat kita apa? Untuk memberikan hak badan, sehingga ketika nanti bangun tidur badan fit, bisa lanjut aktivitas untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, ya. Makan pun juga demikian, gitu kan, ya. Maka jangan sampai waktu kita itu habis untuk perkara-perkara yang mubah, ya. Dan hari ini mungkin ujian bagi kita juga, gitu kan, ya. Banyak sekali acara-acara apa itu televisi, ya, yang menyita waktu efektif kita, kan gitu. Mestinya waktu bisa kita gunakan untuk amal ibadah, tapi kita cukup nonton di depan TV masing-masing, ya. Akhirnya nopo larut habis waktunya, ujuk-ujuk wis adan, lho kok wis adan, gitu kan. Entek, gitu kan, ya. Habis itu sholat, ya, kemudian lanjut lagi, nonton lagi. Waliyadzubillah, jangan sampai, gitu kan. Maka gunakan waktu kita, ingat, ya, usia kita semakin bertambah itu maknanya umur kita itu semakin habis, gitu kan. Maka bagaimana kita menjadi orang yang cerdas, orang-orang yang mampu berintrospeksi, ya, muhasabah, kemudian apa? Beramal untuk bekal menuju kehidupan setelah kematian. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu menambah kualitas iman, mampu menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berusaha, ya, untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sampaikan innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya, nah, gitu kan. Bisa jadi kita di usia 40 tahun yang silam itu kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, tapi Allah berikan hidayah kepada kita, kemudian tinggal 2 tahun taruhlah, ya, 2 tahun terakhir ini kita kenceng dalam beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sering mengikuti kajian, tilawatul Quran, sedekah, infak dan lain sebagainya, kita kerjakan terus, dan akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan
napa niku beribadah kepada Allah, ya. Ini merupakan husnul khotimah. Meskipun 40 tahun itu dalam keadaan maksiat kepada Allah. Hanya 2 tahun terakhir saja, ya, mendapatkan hidayah sehingga dia memompa semangat untuk senantiasa memaksimalkan amal ibadahnya.